Halo semuanya, nama saya Juni Tembalani, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang evolusi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu evolusi. Evolusi dalam biologi berarti proses perluasan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Teori evolusi berusaha memahami faktor-faktor yang mendorong terbentuknya berbagai makhluk hidup yang ada di dunia saat ini. Lalu apa saja sih teori menurut para ahli tentang evolusi ini? Yang pertama ada teori dari Leibniz. Jean-Baptiste Leibniz ialah biologi Prancis yang menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan yang bersifat diturunkan, disebut teori Lamarckisme. Contoh klasik yang digunakan untuk menggambarkan teori evolusi ini adalah jerapah memiliki leher yang panjang karena biasanya memakan daun-daun dari pepohonan. Yang kedua, Charles Robert Darwin dari 1809 sampai 1882. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri tidak dapat bertahan hidup. Darwin ini merupakan pelopor teori modern. Teori tentang evolusi merupakan pengamatnya ketika berlayar dengan kapal Beagle ke Pulau Galapagos. Melalui pengamatan dan kajian yang mendalam, akhirnya Darwin mengembangkan teori evolusinya lewat buku berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Buku tersebut diterbitkan pada 24 November 1859. Ada dua teori di dalam buku ini, yakni spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lalu. Lalu, seleksi alam merupakan penyebab evolusi terjadi adaptatif. Yang ketiga, dari teori August Weismann. Pada teori August Weismann, bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada turunannya. Evolusi menyangkut pewawasan gen lewat sel kelamin. Ini bermakna jika evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam pada faktor-faktor genetik, Weismann membuktikan teorinya dengan memakai tikus, di mana mengawinkan dua tikus yang masing-masing ekornya dipotong. Selanjutnya, anak-anak tikus yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya. Hasil anak-anak tikus berekor, ia melakukan percobaan tersebut hingga 21 generasi tikus dan hasilnya sama. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi itu yang pertama ialah jumlah populasi tersebut besar. Yang kedua, terjadinya perkawinan secara acak atau random, tidak terjadi mutasi maju dan balik, tidak ada seleksi, dan tidak ada migrasi. Selanjutnya kita akan membahas faktor terbentuknya spesies baru. Faktor penentu spesies baru adalah isolasi. Isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridasi. Isolasi terbagi menjadi dua macam, yaitu isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Lalu apa sih isolasi geografi itu? Isolasi geografi itu merupakan isolasi yang terjadi karena kondisi atau keadaan alam. Oleh isolasi ini terjadi saat organisme dari suatu spesies melakukan perpindahan dari lingkungan lamanya ke lingkungan baru yang berbeda dan dipisahkan oleh gunung, laut, atau gurun. Lalu untuk isolasi reproduksi itu terbagi bermacam-macam.
Yang pertama, isolasi ekologi. Isolasi ekologi terjadi antara dua spesies yang berkerabat dekat terdapat di suatu daerah geografi yang sama, tapi pada habitatnya yang berbeda. Lalu yang kedua adalah isolasi musim. Isolasi musim terjadi karena masa kawin atau sama kematangan gamet yang berbeda. Yang ketiga adalah isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku terjadi karena adanya perilaku tertentu atau ritual yang berbeda-beda sebelum terjadi perkawinan. Misalnya perkawinan pada burung bower. Sebelum kawin, burung bower jantan akan mencoba menarik perhatian burung bower betina dengan membangun sarang dari ranting dan dihiasi dengan benda berwarna biru. Yang keempat adalah isolasi mekanik. Isolasi mekanik terjadi karena struktur kelamin yang berbeda, perbedaan morfologi atau bentuk otomi membuat dua spesies yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan. Yang kelima adalah isolasi gamet. Isolasi gamet merupakan isolasi yang terjadi karena adanya halangan terjadinya pembuahan akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda di antara dua sel gamet. Lalu, selanjutnya, apakah itu prinsip-prinsip evolusi? Prinsip-prinsip evolusi ini ada 5. Yang pertama, pada suatu waktu evolusi dapat terjadi lebih cepat dari evolusi lainnya. Yang kedua, laju ketepatan evolusi tidak berlangsung sama pada setiap organisme yang berbeda. Ketiga, spesies baru bukanlah bentuk dari yang paling sempurna dan langsung hidup, melainkan berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Yang keempat, evolusi tidak selalu dimulai dari yang sederhana ke kompleks karena ternyata ada banyak contoh dari evolusi regresif. Yang kelima, evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Evolusi ini terjadi karena proses mutasi, reproduksi diferensial, dan seleksi alam. Lalu selanjutnya ada petunjuk adanya evolusi. Petunjuk adalah evolusi menjadi dibagi jadi 4. Yang pertama, adanya varian individu dalam satu keturunan. Proses penyebab terjadinya variasi individu dalam satu keturunan ini adalah faktor dalam dan faktor luar. Yang kedua adalah homoglobi organ tubuh. Organ-organ dari berbagai makhluk hidup awalnya memiliki bentuk asal yang sama, tetapi kemudian berubah strukturnya sehingga memiliki fungsi yang berbeda. Yang ketiga, perbandingan embriologi. Nah, perbandingan embriologi itu ada fosil, terus spesies Autoscelus. Nah, terus yang keempat adalah hanya manusia yang menyimpan dari jalur evolusi. Manusia hidup di tanah, sementara primata yang lain hidup di pohon-pohon. Manusia berjalan tegak dengan 2 kaki atau bipedal, sementara primata lainnya berjalan dengan 4 kaki mereka.